Baik, perkenalkan nama saya Derliadi Putri Bani, kelas B semester 4, NIM 19011-524. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan merupakan latihan yang bermanfaat sekali untuk cabang olahraga senam yang mengharuskan atlet mempertahankan posisi dalam beberapa detik. Pengalaman menunjukkan bahwa bentuk latihan isometrik memberi efek yang besar bila dilakukan dengan kontraksi maksimal atau submaksimal selama 6 detik dan diulangi 5-6 kali. Dianjurkan untuk melatih pada beberapa posisi atau sudut persendian. Bentuk latihan isotonik umumnya dilakukan dengan dumbbell atau barbell sebagai bebannya. Latihan ini menekankan kepada kombinasi yang optimal dari berat beban dan banyaknya ulang atau repetition. Dilakukan 3 kali atau set berturut-turut. Metode ini disebut konsep RM dari Delornen dan Watkins. Pada saat mengangkat barbel, berat beban tetap, tetapi efek tahanannya tidak tetap. Untuk mengulangi efek tahanan yang tidak tepat ini diciptakan mesin latihan yang dapat mengatur efek tahanan yang relatif tetap. Bentuk latihan ini disebut latihan isokinetik. Selanjutnya, latihan kekuatan untuk otot perut yang sangat vital bagi sikap dan gerak, yaitu sit up. Yang berikut adalah karakteristik otot. Jaringan otot merupakan 40%-50% dari bagian tubuh manusia dewasa. Karakteristik dari jaringan otot ini adalah sebagai berikut. Pertama, eksitabilitas atau iritabilitas. Yang kedua, kontraktibilitas. Yang ketiga, ekstensibilitas. Yang keempat, elastis. Yang pertama adalah pengertian eksitabilitas atau iritabilitas ialah kemampuan otot untuk menerima atau merespons suatu rangsangan atau kependekan otot. Otot yang peka mudah menerima rangsangannya, artinya otot yang eksitabilitasnya atau iritabilitasnya tinggi reaksi cepatnya. Contohnya seperti kita melakukan fleksi dan abduksi. Seperti ini, fleksi, abduksi, abduksi, fleksi. Yang kedua adalah pengertian kontraktilitas. Menunjukkan kemampuan otot untuk mengucup dan mengerut yang diikuti dengan perubahan bentuk atau menjadi pendek dan gemuk. Otot dengan kontraktibilitas yang tinggi berarti ototnya relatif kuat. Yang berikut adalah pengertian ekstensibilitas, menunjukkan kemampuan otot untuk direnggang sehingga menjadi lebih panjang daripada panjang semula, seperti stretching. Otot dengan ekstensibilitas yang tinggi berarti ototnya relatif lentur. Contohnya seperti kita sebelum melakukan renang, otomatis kita akan melakukan senam atau stretching di awal sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan atau olahraga-olahraga yang sangat berat. Yang contohnya seperti kita renang, senam, contoh seperti itu. Yang keempat adalah elastis. Yang keempat, pengertian elastis menunjukkan kemampuan otot untuk memendek kembali ke panjang semula setelah dilakukan perenggangan otot yang demikian menunjukkan unsur kelenturannya. Yang berikut elastis. Karet atau perpegas rambut otot disebut bentuk yang elastis. Ciri elastis ini dapat dilihat dari kemampuan untuk ditarik atau direnggang atau memanjang kemudian kembali ke panjang semula. Bila sebuah pegas diikat bagian atasnya, pada ujung bawahnya diberi beban yang relatif tidak terlalu berat. Pegas akan tertarik ke bawah sehingga menjadi lebih panjang. Perpanjangannya dinyatakan dengan perhatian. Menurut Hooke atau hukum Hooke, besar gaya elastis berbanding lurus dengan perpanjangnya yang diakibatkannya. Selanjutnya adalah dari otot menunjukkan bahwa elastis otot bervariasi tergantung dari ikatan atau hubungan dari serabut-serabut otot tersebut.
Bergabungnya serabut-serabut otot dapat terjadi dengan cara hubungan seri atau berderet, hubungan paralel atau berjajar, hubungan seri dan paralel, gabungan berderajat dan berjajar. Jaringan otot dengan hubungan seri elastisnya kecil atau ototnya lemah, sedangkan jaringan otot dengan hubungan paralel elastisnya besar atau kuat. Otot pada tubuh manusia terdiri dari hubungan seri dan paralel atau gabungan. Otot yang lebih banyak hubungan seri daripada paralel bentuknya panjang dan lenjang dan terdapat banyak pada ekstremitas bagian atas lengan. Sebaliknya, otot yang lebih banyak hubungan paralel daripada seri bentuknya lebar atau tebal dan banyak terdapat pada ekstremitas bagian bawah atau tungkai. Yang berikut adalah pentingnya elastis otot. Bila elastis otot atau kemampuan merenggang dan relaksi kembali terganggu, akan mengakibatkan keterbatasan amplitude gerakan, juga koordinasi gerakannya menjadi jelek sebab muskulatur yang bekerja saat bergerak atau agonitis mendapat tahanan atau hambatan yang besar dari otot antagonis. Pola gerak ini terhambatnya gerak oleh karena tahanan dari dalam dan tonus otot yang meninggi. Tidak hanya mengurangi efektivitas kebutuhan energi, tetapi juga kecepatan geraknya berkurang. Elastis otot dapat ditingkatkan melalui latihan stretching. Kemampuan renggang dan struktur elastis berbanding lurus dengan peningkatan temperatur, viskositas atau tahanan dalam. Dari otot menjadi lebih kecil karena sifat cair, plasma menjadi lebih besar. Elastis diperbesar karena pengaruh dari tonus otot atau kemampuan relaksi lebih besar. Yang berikut adalah latihan kekuatan otot perut. Organ-organ yang vital dari tubuh kita melalui dilindungi oleh kerangka yang keras dan kuat. Misalnya otot dilindungi oleh tengkorak, paru-paru, oleh thorax. Alat urogenital oleh rongga atau kapital. Akan tetapi organ-organ di dalam perut sama sekali tak terlindungi oleh tulang. Yang melindungi organ di dalam perut hanya otot-otot, yaitu otot perut. Jadi rongga perut bagian umbilikal hanya ditahan dan dilindungi oleh otot perut yang harus berfungsi ganda dan kompleks. Di antaranya yang pertama adalah menahan isi perut atau tekanan intra abdominal. Yang kedua, melindungi pukulan atau tekanan dari luar. Yang ketiga, membantu fungsi organ lain. Bagian A, bekerja sama dengan diafragma secara antagonis. B, bekerja sama dengan diafragma secara simulat, fungsi mengejam. Yang keempat, menggerakkan bagian tubuh, misalnya fleksi tubuh atau tungkai. Yang kelima, menghubungkan atau menyambungkan trokas dengan panggul yang terbuka, sehingga ekstremitas bagian atas merupakan satu kesatuan yang kuat. Yang keenam, mengikat sehingga kerangka sebagai keseluruhan menjadi stabil. Sekian dan terima kasih, itulah hasil presentasi saya.